Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar Operasional Prosedur Pemerintahan pada Kantor Camat Medang Kampai Kota Dumai. Nah, sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Audira Oktayani sebagai moderator sekaligus pembaca materi. Selanjutnya ada rekan saya Arif Budiman sebagai pembaca materi. Ada Darmansyah sebagai pembaca materi. Mela Badriani sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir yaitu Sufa Diawati sebagai pembaca materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Darmansyah. Kepada Darman dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang standar operasional prosedur yang ada di Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Adapun yang pertama yaitu pelayanan pembuatan kartu keluarga. Dasar hukumnya yaitu Perda Kota Dumai tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang kedua, Perda Kota Dumai nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Dumai. Adapun persyaratan pelayanan yaitu 1. Formulir pendaftaran KK FS01 untuk kepala keluarga yang diketahui oleh lurah. 2. Formulir biodata FS02 anggota keluarga yang diketahui oleh lurah. Yang ketiga, fotokopi surat nikah. Yang keempat, akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran. Keempat sampai 6 itu fotokopi akte kelahiran. Yang ketujuh ada fotokopi ijazah. Yang kedelapan ada surat pengantar RT. Yang kesembilan ada surat pengantar lurah. Yang kesepuluh ada surat pindah dari daerah asal bagi pendatang baru. Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan. Yang 1. Permohonan membawa persyaratan permohonan KK mendaftar ke loket. 2. Diberikan tanda terima bukti pengajuan KK serta nomor urut pelayan. 3. Pemeriksa berkas dan paraf oleh yang berwenang. 4. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Selanjutnya, jika berkas dinyatakan lengkap, maka diproses hingga pencetakan KK. Yang selanjutnya, penandatangan KK oleh pemohon. Selanjutnya, penyerahan KK kepada pemohon. Selanjutnya, pengarsipan dokumen. Adapun jangka waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam jika berkas telah lengkap dan kondisi jaringan baik. Biaya atau tarifnya itu gratis. Produk pelayanan itu berbentuk kartu keluarga. Sarana dan prasarana atau fasilitas yang disediakan. 1. Ada ruang pelayanan. 2. Ruang tunggu. 3. Alat tulis kantor. 4. Komputer dan printer. 5. Formulir KK. 6. Meja dan kursi. Selanjutnya kompetensi pelaksanaan. Kompetensi pelaksanaan atau yang melaksanakan pembuatan ini. 1. Minimal lulus SLTA atau sederajat. 2. Bisa mengoperasikan komputer. 3. Memahami peraturan yang terkait dengan pelayanan kartu keluarga. Pengawasan. Pengawasan internal itu dilakukan oleh pengawas internal. 2. Sekretaris camat atau camat itu sendiri. Penanganan pengaduan saran dan masukan. Di sini ada 1. Datang langsung atau surat sekantor kecamat Medang Kampai. 2. Selanjutnya, jumlah pelaksanaan. Yang melaksanakan atau yang menerima pembuatan itu ada 3 orang. Selanjutnya, jaminan pelayanan. Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan. Yang selanjutnya, jaminan keamanan dan keselamatan pelayan. Spesifikasi kertas khusus KK, cap stempel dan tanda tangan yang berwenang.
Evaluasi kinerja pelaksanaan periodik 1 minggu sesuai dengan standar pelayanan. 2. Pelayanan surat pindah penduduk. Dasar hukumnya Perda Kota Dumai tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2. Perda Kota Dumai nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah. Persyaratan pelayanan iaitu 1. Surat pengantar kepala kelurahan. 2. Surat pengantar RT. 3. Membawa KTP asli yang pindah. 4. Kartu keluarga asli. 5. Pasporto berwenang ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar kecuali pindah interim antar desa. 6. Fotokopi akte kelahiran. 7. Fotokopi ijazah terakhir. 8. Fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah. 9. Surat keterangan kepolisian SKCK asli bagi yang pindah keluar kecamatan. Surat pernyataan perubahan status belum nikah menjadi nikah bermaterai 6,000. Sistem mekanisme prosedur pelayanan. 1. Pemohon membawa persyaratan KTP dan mendaftar di loket. 2. Pemberian tanda bukti. 3. Pemeriksaan berkas. 4. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. 5. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka proses hingga penerbitan surat pindah, KTP dan KK akan ditarik dan ditahan. 6. Pencetakan surat pindah. 7. Penandatangan surat pengantar surat pindah pada camat. 8. Pengadaan penomoran dan pemberian cap stempel. 9. Penyerahan surat pindah kepada yang melaksanakan. 10. Pengarsipan dokumen surat pindah penduduk. Jangka waktu penyelesaian 1 jam jika berkas lengkap dan kondisi jaringan baik. Biaya dan tarif itu gratis. Produk pelayanan itu berbentuk surat pindah penduduk. Sarana prasarana atau fasilitas tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Ada ruang pelayanan, ruang tunggu, alat tulis kantor, komputer dan printer. Kompetensi pelayanan yang melaksanakan juga tidak jauh berbeda, minimal lulus SLTA atau sederajat, bisa mengoperasikan komputer. 3. Memahami peraturan yang terkait dan surat pindah penduduk. Pengawasan internal juga dilakukan sama seperti yang sebelumnya. Kepala seksi, sekretaris camat dan camat. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Datang ke kantor atau surat kantor kecamatan Medang Tampai. Jumlah pelaksanaan 3 orang. Jaminan pelayanan, adanya kode etik pelayan dan maklumat pelayanan. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayan. Spesifikasi kertas khusus surat pindah keluarga, cap stempel dan tanda tangan yang berwenang. Evaluasi kinerja dilaksanakan periodik 1 minggu sesuai standar pelayanan. Baik, sampai di situ materi yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Supadewati akan menjelaskan SOP pada nomor 3 pelayanan penerbitan surat keterangan ganti kerugian SKGR. Persyaratan pelayanan: 1. Surat pengantar SKGR dari kepala kelurahan. 2. Fotokopi KTP penjual dan pembeli yang masih berlaku. 3. Surat keterangan ahli waris jika tanah warisan. 4. Surat kuasa ahli waris jika tanah warisan. Sistem mekanisme prosedur pelayanan: 1. Pemohon membawa berkas surat keterangan ganti kerugian yang telah ditandatangani lurah. 2. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 3. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka proses hingga melewati kasih pemerintahan dan melewati sekretaris kecamatan. 4. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka diproses hingga melewati kasih pemerintahan dan melewati sekretaris kecamatan. 5. Penyerahan berkas surat keterangan ganti kerugian pada pemohon. Jangka waktu penyelesaian 2 hari. Biaya tarif gratis. Produk pelayanan surat keterangan ganti kerugian. Sarana prasarana atau fasilitas ruangan pelayanan: 2. Ruang tunggu. 3. ATK. 4. Komputer dan printer. 5. Meja dan kursi. Kompetensi pelaksana minimal lulusan SLTA atau sederajat. Pengawasan internal: Kepala Seksi, Sekretaris Camat, 3 camat. Penanganan pengaduan saran dan masukan: datang langsung atau surat kantor kecamatan Medang Tampai.
Jumlah pelaksana 3 orang. Jaminan pelayanan, adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Spesifikasi kertas khusus, cap tempel, dan tantangan yang berwenang. Evaluasi kinerja pelaksana periodik 1 minggu sekali sesuai standar pelayanan. Yang keempat, pelayanan pengantar izin keramaian. Proses pelayanan surat pengantar dari Kepala Kelurahan. 2. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku. Sistem mekanisme prosedur pelayanan. 1. Pemohon membawa berkas permohonan izin keramaian. 2. Mendaftar. 3. Pemeriksaan berkas dan paraf. 4. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka diproses hingga legalisasi pengantar izin keramaian. 6. Penandatanganan surat pengantar izin keramaian pada camat. 7. Pengadaan surat pemberian nomor dan cap stempel. Jangka waktu penyelesaian 25 menit, biaya tarif gratis. Produk pelayanan surat izin keramaian, surat sarana prasarana atau fasilitas ruang pelayanan, ruang tunggu, ATK, komputer dan printer, 5 meja dan kursi. Kompetensi pelaksana minimal lulusan STLA atau sederajat. 3. Memahami peraturan terkait dengan pelayanan izin keramaian. Pengawasan internal kepala seksi, sekretaris camat. Penanganan pengaduan saran dan masukan datang langsung atau surat kantor kecamatan Medan Kampai. Jumlah pelaksana 3 orang. Jaminan pelayanan, adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan. Jaminan keamanan keselamatan pelayanan. Spesifikasi kertas khusus, cap stempel, dan tanda tangan yang berwenang. Evaluasi kinerja pelaksana. Spesifikasi kertas khusus, cap stempel, dan tanda tangan yang berwenang. Sekian. Terima kasih Audira Oktayani. Saya Mela Badriani akan melanjutkan persentase dari kelompok 5, yaitu materi kelima, pelayanan surat dispensasi nikah. Dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah menurut bab 9 pasal 16 ayat 2. Yang kedua ada persyaratan umum. Yang pertama, surat rekomendasi nikah dari orang tua atau wali calon mempelai wanita. Yang kedua, fotokopi N1, N2, dan N4 dari calon mempelai wanita. Yang ketiga, fotokopi N1, N2, dan N4 dari calon mempelai laki-laki. Yang keempat, surat permohonan dispensasi nikah dari kantor urusan agama. Yang kelima, fotokopi KK dan KTP calon mempelai wanita. Yang keenam, fotokopi KK dan KTP calon mempelai wanita. Yang ketujuh, fotokopi KK dan KTP orang tua atau wali dari calon mempelai wanita dan laki-laki. Yang ketiga ada sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan. Yang pertama, pemohon membawa persyaratan. Yang ketiga, pemeriksaan berkas. Yang keempat, jika berkas atau persyaratan kurang atau tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Yang keempat, jika persyaratan lengkap, maka proses paraf kasih kesos, paraf sekretaris camat, dan penandatangan oleh camat. Yang kelima, penyerahan kepada pemohon. Yang keenam, pengarsipan. Selanjutnya, jangka waktu untuk penyelesaian surat dispensasi nikah ini yaitu 2 jam jika berkas telah lengkap dan jaringan listrik baik. Untuk biayanya itu gratis. Terus ini termasuk produk pelayanan tentang surat rekomendasi dispensasi nikah. Adapun sarana atau prasarana atau fasilitas, yang pertama ruang pelayanan, yang kedua ruang tunggu, yang ketiga ATK, yang keempat komputer dan printer, yang kelima meja dan kursi. Selanjutnya kompetensi pelayanan. Yang pertama, minimal lulusan SLTK atau sederajat. Yang ketiga, bisa mengoperasikan
komputer. Yang ketiga, memahami peraturan dan berkaitan dengan surat dispensasi nikah. Selanjutnya, pengawasan internal. Yang pertama, kepala seksi. Yang kedua, sekretaris kecamatan. Yang ketiga, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Itu datang langsung ke kantor camat Medang Kampai. Jumlah pelaksananya 2 hari. Jaminan pelayanan adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, yaitu kertas, cap, stempel, dan tanda tangan yang berwenang. Selanjutnya, evaluasi kinerja pelaksana. Periodik 1, seminggu sekali sesuai standar pelayanan. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Untuk SOP yang ke-6 berupa pelayanan surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris. Yang menjadi dasar hukumnya Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjadi persyaratan pelayanannya yaitu yang pertama fotokopi KTP ahli waris, yang kedua fotokopi KK ahli waris, yang ketiga fotokopi KTP saksi, keempat fotokopi KK saksi, kelima fotokopi akte kematian, 6 fotokopi objek yang dikuasai ahli waris seperti surat tanah, surat kendaraan, rekening tabungan dan lain-lain. Yang ketujuh asli surat keterangan ahli waris 3 lembar, yang ke-8 asli surat ahli waris 3 lembar, yang ke-9 surat penyertaan ahli waris 3 lembar. Yang menjadi sistem mekanisme dan prosedur pelayanannya, yang pertama pemohon membawa persyaratan, yang kedua pemeriksaan berkas, yang ketiga jika berkas atau persyaratan kurang atau tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Yang keempat, jika persyaratan lengkap maka proses parafkasi, paraf sekretariat camat dan penandatanganan oleh camat. Yang kelima, penyerahan kepada pemohon. Keenam, pengasipan yang menjadi jangka waktu penyelesaiannya selama 2 jam jika berkas telah lengkap dan jaringan listrik baik. Untuk biaya dan atau tarifnya gratis. Produk pelayanannya berupa surat keterangan dan surat kuasa ahli waris. Sarana prasarana atau fasilitas yang disediakan oleh kantor camatnya: pertama, ruang pelayanan, 2, ruang tunggu, 3, ATK atau alat tulis kantor, keempat, komputer dan printer, 5, meja dan kursi. Kompetisi untuk melakukan pelayanan: yang pertama, minimal lulus SMA atau sederajat, 2, bisa mengoperasikan komputer, ketiga, memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris. Untuk pengawasan internal, yang pertama kepala saksi, yang kedua sekretaris kecamatan. Untuk penanganan pengaduan atau saran masukan, yaitu datang langsung ke kantor camat Medang Kampai. Untuk jumlah pelaksanaan 2 orang. Untuk jaminan pelayanan adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan. Jaminan keamanan dan keselamatan berupa pelayanan kertas, cap stempel, dan tanda tangan yang berwenang. Untuk evaluasi kinerja pelaksanaan, Prodik 1 minggu sekali sesuai standar pelayanan. Baiklah, saya akan melanjutkan SOP yang ke-7, pelayanan surat rekomendasi mendirikan rumah ibadah. Yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Yang menjadi persyaratan pelayanannya yaitu yang pertama fotokopi SK pengurus, yang kedua fotokopi struktur pengurus, yang ketiga fotokopi sertifikat hak milik, yang keempat fotokopi KTP pengurus, yang kelima foto atau gambar rumah ibadah, 6 surat rekomendasi dari RT, 7 surat rekomendasi dari lurah, dan yang ke-8 surat rekomendasi dari KUA. Untuk sistem mekanisme dan prosedur pelayanan, yang pertama pemohon membawa persyaratan, yang kedua pemeriksaan berkas, yang ketiga jika berkas atau persyaratan kurang atau tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Yang keempat, jika persyaratan lengkap maka proses parafkasi, kesos, paraf sekretariat camat dan penandatanganan oleh camat.
Yang kelima, penyerahan kepada pemohon. Yang keenam, pengarsipan. Untuk jangka waktu penyelesaiannya 2 jam jika berkas lengkap dan jaringan listrik baik. Untuk biayanya gratis. Produk pelayanannya berupa surat informasi rumah ibadah, sarana dan prasarana atau fasilitas yang disediakan berupa ruang pelayanan, ruang tunggu, ATK atau alat tulis kantor, komputer dan printer, dan meja dan kursi. Untuk kompetisi pelayanan, yang pertama minimal lulus SMA atau sederajat, yang kedua bisa mengoperasikan komputer, yang ketiga memahami peraturan yang berkaitan dengan rekomendasi mendirikan rumah ibadah. Untuk pengawasan internal, yang pertama kepala seksi, yang kedua sekretaris kecamatan. Penanganan pengaduan berupa saran dan masukan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Jumlah pelaksanaan 2 orang. Jaminan pelayanan berupa adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan. Jaminan untuk keamanan dan keselamatan pelayanan berupa kertas, cap stempel, dan tanda tangan yang berwenang. Untuk evaluasi kinerja pelaksanaan periodik 1 minggu sekali sesuai standar pelayanan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk materi yang ke-8 yaitu pelayanan izin usaha mikro dan kecil. Nah, dasar hukum dari pelayanan ini adalah Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Adapun persyaratan dalam pelayanan ini adalah surat pemohon yang bersangkutan, surat izin dari lurah yang terkait, lokasi usaha, fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk dan fotokopi KK, pas foto baru terbaru berukuran 4x6 2 lembar. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan itu pelayanannya adalah pemohon membawa persyaratan pengajuan izin usaha mikro dan kecil, pemeriksaan berkas dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Yang selanjutnya, jika berkas atau persyaratan atau tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon yang dilengkapi. Jika persyaratan lengkap, maka proses pengetikan dan penandatanganan oleh camat. Yang selanjutnya, penyerahan kepada pemohon. Yang mekanisme yang terakhir yaitu pengarsipan. Adapun jangka waktu dalam pengurusan pelayanan ini adalah 2 jam jika berkas telah lengkap dan jika listrik baik. Biaya dan tarifnya yaitu gratis. Produk pelayanan yaitu izin usaha mikro dan kecil. Nah, sarana dan prasarana fasilitas yang ada pada kantor ini yaitu ruang pelayanan, ruang tunggu, ATK, komputer dan printer, meja dan kursi. Kompetensi pelayanan, adapun kompetensi pelayanannya adalah minimal lulusan SMA, biaya pengoperasian bisa mengoperasikan komputer, memahami peraturan yang berkaitan dengan izin usaha. Adapun pengawasan internalnya adalah kepala seksi dan sekretaris kecamatan. Pengaduan dan saran yang dimasukkan datang langsung ke camat Medang Kampai. Nah, jumlah pelaksanaannya adalah 1 orang. Jaminan pelayanannya ada kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, kertas, cap stempel, dan tanda tangan yang berwenang. Evaluasi kinerja pelayanan periodik 1 minggu sesuai standar pelayanan.